kamu diusir berarti dari rumah? Kamu pergi aja deh dari rumah gitu. Ya ada perlakuan-perlakuan yang kayak gitu dulu ya. Cuman mungkin tuh nggak niat yang bener-bener ngusir, cuman keluar aja kata-kata itu. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Grace. Grace, terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Forfoxa untuk Iya. berbagi cerita. Oke, terima kasih sudah diundang di sini. Oke. Iya. Singkat cerita, Grace ini sudah kehilangan ayah sejak usia 13 tahun ya, Grace? Iya, betul. Bisa sedikit diceritakan latar belakang keluarganya? Oke, jadi saya tuh dulu sangat dekat sama ayah saya ya. Jadi apa-apa saya selalu ngadu ke dia gitu. Jadi saat pulang sekolah pun ayah saya tuh selalu nungguin saya pulang dulu baru kita makan bareng gitu. Jadi memang benar-benar dekat gitu. Dan kalau misalkan saya merasa ada masalah di sekolah, misalkan nggak bisa ngerjain PR atau apa, saya selalu tanya sama dia gitu. Sampai akhirnya saat saya usia 11 tahun, ayah saya tuh sakit. Jadi selama 2 tahun ayah saya itu selalu bolak-balik ke rumah sakit yang lama-lama kondisinya semakin lama semakin menurun. Gitu. Akhirnya di usia 13 ayah saya meninggal gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan waktu ayah kamu meninggal saat kamu masih di bangku SMP ya berarti Iya, ya? SMP kelas 2 saat itu. Apa yang kamu rasakan karena tadinya deket banget ya sama Iya. ayah ya? Jadi benar-benar merasa kehilangan ya. Jadi benar-benar merasa kehilangan sosok pelindung. Jadi teman cerita juga gitu. Jadi apa-apa tuh saya selalu sama ayah saya. Misalkan sore-sore kita jalan-jalan apa segala macam itu udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar merasa sendiri. Benar-benar udah bingung ya harus bergantung dengan siapa lagi saat itu. Oke. Apa kamu dekat dengan ibu atau saudara yang lain? Dan kebetulan saya juga sama ibu tuh nggak terlalu dekat. Oke. Sama saudara-saudara juga saya nggak terlalu dekat saat itu. Jadi paling dekat sama ayah ya? Iya, jadi satu-satunya yang bisa saya ajak diskusi, yang bisa saya ajak ngobrol, yang bisa saya ajak main cuma ayah saya saat itu. Oke. Memori apa sih yang paling kamu ingat dari ayah kamu waktu kamu masih sama-sama dengan ayah kamu? Oke, Yang masih jadi terkenang sampai sekarang? jadi itu ingat waktu itu kalau nggak salah masih SD, masih sekitar usia 12 tahun. Waktu itu ayah saya udah sakit sih, cuman masih bisa bawa kendaraan. Itu kita sore-sore kita muter-muter aja, muter-muter terus sampai akhirnya kita makan bareng sih, makan dinner gitu di tempat makan biasa. Di situ meskipun hanya berdua ya, tapi saya benar-benar merasa full. Benar-benar saya nggak takut, benar-benar saya merasakan bahwa mau dibawa kemanapun ya sudah gitu loh, saya ikut aja gitu. Dan saya pasti tahu mau dibawa kemana sama ayah saya pasti endingnya saya bakal seneng gitu. Jadi kamu sering curhat juga cerita sama papa Iya. dengan apa yang terjadi di sekolah atau teman-teman? Jadi Kamu kan sering- dulu itu kan masih SMP, jadi pasti masalahnya adalah susah ngerjain PR, susah beradaptasi karena waktu itu masih awal-awal masuk SMP, teman-temannya baru, saya bingung gitu. Nah itu saya selalu cerita sama ayah saya gitu. Oke, berarti benar-benar sesosok ayah dan juga sekaligus seperti teman baik Iya, gitu ya, yang kemana-mana bareng-bareng, Iya. makan bareng, Makan bareng. tempat cerita, Iya. bahkan sekolah ditungguin. Iya, dijemput juga dulu itu. Saat dia dijemput. sakit dia masih tetap antar jemput sekolah waktu itu. Waktu kamu tahu kabar tentang papa kamu meninggal di usia 13, kamu terpukul banget pasti ya? Terpukul banget. Cuma satu sisi saya melihat saya kasihan juga karena kan ayah sudah sakit selama 2 tahun ya. Lama-lama kan kondisinya semakin lama semakin buruk. Saya juga kasihan melihat dia benar-benar cuma di atas tempat tidur aja. Akhirnya saat ayah dinyatakan meninggal, itu satu sisi saya merasa senang karena ayah udah nggak sakit lagi. Tapi satu sisi saya bingung, saya harus kemana ya, saya harus bagaimana gitu. Oke. Berarti setelah itu apakah kamu berusaha mencari teman untuk cerita, curhat, atau kamu simpan sendiri aja semuanya? Saat itu masih terlalu muda menurut saya untuk mencerna, jadi semuanya saya simpan sendiri. Jadi di rumah saya nggak cerita apa-apa, saya nggak ajak ngobrol sama ibu, saya nggak ajak ngobrol sama saudara-saudara karena memang
sebelumnya juga saya memang nggak dekat kan sama ibu dan keluarga gitu. Jadi ya udah paling saya tulis di buku notes kecil yang gitu sih. Oh, semacam jurnal gitu. Iya. Oh, jadi Dulu perasaan kamu iya, kamu tumpahkan di di tulisan gitu ya? gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar mengalami hal yang berat, saya kangen sama ayah saya, jadi saya tulis seolah-olah saya lagi ngobrol sama dia gitu. Apakah itu membantu menulis? Saat itu ya, Membantu ya? saat itu menulis? bener-bener kayak, dan saya juga ngebayangin bahwa saya lagi ngobrol sama dia gitu kan. Jadi saya ayah lagi ngapain, saya hari ini berat sekali, misalkan hari ini saya kehujanan atau apapun lah itu. Oke. Berarti kamu seperti menulis surat untuk ayah yang Iya. sudah tidak ada ya? Iya, yang meskipun ya itu ya nggak mungkin dibaca juga gitu. Tapi kamu merasa lebih lega karena kamu paling nggak udah mencurahkan lewat Iya. tulisan. Jadi setidaknya saat itu saya ngerti gimana cara saya buat meluapkan emosi, meluapkan marah, capek itu ya lewat tulisan ini gitu. Baik. Tadi kamu ada sempat cerita bahwa hubungan kamu setelah ayah meninggal, hubungannya seperti agak berbeda ya dengan ibu dan dengan saudara-saudara, dan juga karena memang kurang dekat juga ya. Apa boleh diceritakan sedikit? Jadi sebenarnya saya tuh merasa bahwa perlakuan ibu ke saya dan ke saudara yang lain tuh berbeda gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau saudara saya yang lain melakukan kesalahan, itu dimarahinnya tuh nggak yang sampai dimarahin banget gitu. Tapi saat saya melakukan kesalahan, saya tuh dimarahinnya tuh bisa sampai diusir dari rumah gitu. Kamu pergi aja deh dari rumah gitu. Ya ada perlakuan-perlakuan yang kayak gitu dulu ya. Kamu diusir berarti dari rumah? Iya, cuman mungkin tuh nggak niat yang benar-benar ngusir, cuman keluar aja kata-kata itu gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan untuk kamu mendapatkan perbedaan-perbedaan itu? Saya sedih dan saya benci sama keluarga saya saat itu. Oke. Jadi saya marah karena bingung ya ngeluapinnya gimana. Jadi akhirnya saya marah. Ya udah akhirnya saya benci dan tapi saya pendem sendiri gitu. Mungkin ya cuman saya lewat tulisan lewat itu ya? nulis itu tadi sih. Jadi kamu Gitu. dengan hubungan yang kurang baik dengan keluarga yang lain, kamu tuliskan seperti ke surat ke papa ya? Iya, Kamu ada curhat? buku kecil iya. Kamu cerita gitu. ke papa tentang mama begini, Iya, hari adik ini aku misalkan begini. dipukul, hari ini aku dipukul karena misalkan telat bangun, atau hari ini aku dipukul karena apa, itu semua saya tulis di situ. Oke. Gitu. Tadi sempat cerita bahwa setelah papa meninggal ada seorang sosok yang akhirnya menurut kamu awalnya adalah seorang pengganti dari figur ayah itu ya? Iya. Bisa kamu ceritakan sedikit? Jadi sekian lama itu kan dari ayah meninggal kan umur 13 tahun ya, sampai di umur 27 lah singkat cerita, itu saya akhirnya deket sama satu laki-laki. Nah di situ saya baru merasakan kayak dikasih perhatian lagi seperti dulu ayah saya kasih perhatian ke saya. Kayak misalkan hal simple deh, kamu hari ini sudah makan atau belum, kayak gitu. Perhatian itu yang ternyata saya dulu kehilangan gitu. Dulu saya pernah dapatkan di sosok ayah ini tadi gitu, tapi ternyata sekian lama tuh hilang. Tiba-tiba saya dekat sama satu laki-laki, saya merasa rasa nyaman yang sama gitu. Oke, jadi dulu pernah diperhatikan ayah, terus Iya. karena sekian lama tidak pernah mendapatkan perhatian dari figur ayah lagi. Jadi di saat kamu menemukan orang ini, sepertinya dia tuh the one gitu ya, Iya. seorang yang menggantikan figur ayah gitu ya. Jadi saya benar-benar merasa ternyata inilah penolong saya gitu. Ini saya merasa bahwa ini benar-benar orang yang dikirim Tuhan untuk saya gitu. Saya merasa nyaman, saya merasa diperhatikan karena ya saya nggak pernah dapat perhatian dari keluarga atau teman-teman yang lain kan gitu. Jadi selama dari umur 13 ke 27 itu memang kosong ya, tidak ada dekat, paling teman aja gitu ya, tidak ada. Paling teman, ada beberapa deket tapi nggak yang seserius itu sih sebenarnya gitu. Jadi saat mungkin karena udah usia juga ya, maksudnya sudah beranjak dewasa di usia 27, akhirnya ya sudah coba kenal dan mungkin cara pendekatannya juga lebih serius ya. Mungkin di situ saya baru ngerasa ternyata dia ini perhatiannya seperti ayah saya dulu ya gitu loh, perhatiannya gitu. Seperti mengisi kekosongan ya. Yang saya juga baru sadari akhir-akhir ini gitu. Oke. Dulu berarti udah sempet bercita-cita atau berangan-angan nantinya dengan orang ini akan seperti apa gimana, bisa diceritakan sedikit? Iya, jadi dulu itu kan saya juga ya namanya dekat sama cowok ya, jadi saya merasa dan saya juga klik waktu itu, saya merasa klik, ya udahlah sepertinya, dan dia pun saat itu juga
ngajakin untuk serius, akhirnya kita sudah punya angan-angan untuk kedepannya akan menikah, memiliki rumah tangga yang seperti apa gitu. Oke, tapi pada kenyataannya tidak berjalan sesuai rencana ya? Iya. Bisa diceritain nggak gimana sih prosesnya waktu kamu tuh dari pacaran sampai akhirnya itu rencananya berubah gitu? Jadi singkat cerita ya, jadi saya ketemu sama dia, terus saya ngeliat dia itu benar-benar bahwa serius, dan orangnya itu nggak yang bahasa sekarang tuh nggak basa-basi gitu loh Kak Gep, jadi langsung aja gitu. Terus dan dia juga bisa menerima saya, karena waktu itu kita LDR, dia di luar kota, saya di Jakarta kan, dan hubungannya ya baik-baik aja gitu, sampai akhirnya saya tahu dia punya pacar lain di kota yang sama dengan dia gitu. Nah di situ saya kecewa lagi, rasanya itu jauh lebih kecewa dibandingin waktu ayah saya meninggal. Gitu. Karena merasa dikhianati ya? Iya. Karena di saat yang sama pacaran sama kamu, dia pacaran sama orang lain. Betul gitu. Selingkuh ya berarti ya? Selingkuh gitu. Dan kamu tahu, gimana kamu waktu tahu itu gimana? Jadi waktu pas aku tahu itu, aku shock sih. Maksudnya karena aku tahu dia selingkuhnya sama karyawannya sendiri. Gitu. Dan itu selingkuhnya udah selingkuh dewasa ya. Gitu. Itu kamu dikasih orang atau kamu yang tahu sendiri? Sebenarnya sempat ada yang ngasih tahu, tapi saya nggak percaya. Gitu. Jadi saya nggak percaya, tapi lama-lama ya akhirnya saya menemukan sendiri gitu dari email yang ada di laptopnya dia. Saya buka, ternyata itu transaksi satu hotel. Gitu. Waktu kamu konfront, waktu kamu bilang dia kamu selingkuh gini, apa dia mengakui atau dia ini? Sebenarnya mengakui, dan waktu itu saya juga menerima, saya memaafkan lah intinya, karena ya sudah, namanya kesalahan, saya memaafkan gitu. Jadi saat dia salah, terus dia minta maaf dan saya memaafkan gitu. Terus saya kira maafkan berarti? Saya maafkan waktu itu. Berarti dari selingkuh itu kamu tetap maafin sebetulnya? Tetap maafin sebenarnya. Jadi setelah itu ya udah gitu. Saya kira nggak ada apa-apa lagi, ternyata berulang lagi. Gitu. Berarti ada kejadian kedua dan seterusnya. Yang saya tahu ada 3. Wow. Gitu. Yang saya pergoki secara langsung tuh ada 3 kali. Berarti dari selingkuh yang pertama kamu maafin. Selingkuh yang kedua maafin lagi, tapi dengan sedikit keras ya. Maksudnya pokoknya kamu sekali lagi begini, aku udah nggak mau ya. Intinya gitu, ada keluar kata gitu. Tapi ternyata dia melakukan yang ketiga kalinya juga. Gitu. Berarti yang pertama tuh sebetulnya adalah seperti sebuah tanda ya, sign gitu sebetulnya ya, tapi kamu tidak mau mendengarkan itu gitu ya. Saya denial aja sih sebenarnya. Sebenarnya udah dikasih tanda sama Tuhan bahwa ini nggak baik untuk kamu, cuman saya denial aja, enggak, saya merasa ini yang terbaik, cuman saya merasa saya bisa merubah dia. Saat itu saya merasa seperti itu. Kamu merasa mungkin kalau saya mengampuni dia, saya baik sama dia, mungkin dia berubah gitu ya? Betul. Terus bagaimana kelanjutan hubungannya setelah itu? Akhirnya setelah itu karena saya rasa ini terus berulang kan, dan saya rasa sampai ada satu orang yang dekat sama saya, seperti saya anggap kakak saya sendiri, itu bilang bahwa pernikahan itu tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Mau saya berusaha sekuat apapun mempertahankan hubungan, tapi kalau satunya ini nggak bisa, ya pasti otomatis akan hancur gitu. Di situ saya baru merasa dia nggak mau gitu. Kayak kamu berjuang sendiri ya? Saya berusaha sekuat apapun, kalau dia nggak mau ya itu nggak akan terjadi. Itu baru saya sadar, akhirnya pelan-pelan bisa melepaskan. Berarti dia memang kayak nggak serius gitu sebetulnya? Sebetulnya iya, cuman dia manis di kata-kata sebenarnya gitu. Perempuan lemah di kata-kata manis. Iya. Apalagi yang saya rasa ya, apalagi saya kurang perhatian dari sosok laki-laki gitu. Di keluarga juga nggak dekat. Akhirnya sampai ada yang berbuat manis sedikit, saya terbuai lah gitu saat itu ya. Saat itu. Baru setelah itu apa yang terjadi? Bisa diceritakan lagi nggak? Setelah itu akhirnya ya udah, saya akhirnya move on ya, tapi berat banget waktu itu. Saya selalu berdoa sama Tuhan 1 bulan full kalau saya nggak salah ya. Pokoknya 1 bulan full saya berdoa, saya mau balikan sama dia waktu itu. Memang yang putusin kamu atau dia? Sebenarnya tuh kesepakatan bersama. Saya pun tahu bahwa ini nggak bisa dilanjut karena terus berulang kan, kesalahannya terus berulang. Sampai akhirnya ya sudah, kita sepakat, tapi di belakang saya diem-diem doain dia. Jadi meskipun kamu sudah putus, dalam hati kamu masih berdoa semoga balik lagi. Saat itu pikirannya masih sempit lah. Jadi minta sama Tuhan, bener-bener Tuhan
saya mau ubahkan hatinya dia, saya mau balikan lagi, saya memaafkan gitu deh pokoknya. Karena kamu benar-benar merasa ini kayak seorang figur yang hilang nih dulu Iya. kan, dan dia yang menggantikan, dia yang datang mengisi kekosongan. Karena saya merasa kesepian kan, karena dia satu-satunya sahabat, teman yang dekat, berbagi cerita, kasih perhatian, saya nggak pernah dapat di teman atau keluarga. Sampai akhirnya pas dia pergi, saya nggak terima, karena saya benar-benar merasa kosong gitu, Jadi kesalahan dia itu seperti tertutup dengan kesepian dan kata-kata manis. Iya. Dan karena ditemenin terus juga Iya, ya. iya, Jadi betul. kesalahan-kesalahan dia seperti yang selingkuh itu jadi udah kayak ya udah deh biarin Iya. aja gitu Jadi ya. termaafkan, ya udah deh gitu, nggak apa-apa, maafin aja gitu. Toh kamu juga kalau nggak sama dia sendiri. Dulu sempat mikir kayak gitu. Oke, berarti lebih ke kesepian ya. Kesepian. Karena kesepian Iya. jadinya kamu ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Punya temen sih saat itu, tapi nggak bisa diajak ngobrol secara deep gitu. Jadi temennya hanya ya untuk hahaha aja gitu. Nggak ada teman yang benar-benar saya percaya untuk mengungkapkan semua cerita gitu. Berarti waktu kamu putus sama dia, apa yang kamu rasakan? Lebih ke marah, benci, atau memang kamu memaafkan? Sebenarnya saat itu saya marah. Akhirnya saya karena putus sama dia, akhirnya terus saya berdoa kan selama 1 bulan sama Tuhan, dan Tuhan nggak mengabulkan doa saya. Di situ akhirnya saya marah sama Tuhan. Oke. Iya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Tuhan tahu bahwa saya ini kesepian. Tuhan tahu saya benar-benar bergantung sama dia. Tapi Tuhan satu-satunya orang yang dekat sama saya Tuhan ambil. Istilahnya maksudnya Tuhan ambil Jauhkan ya. Tuhan jauhkan. Di situ saya benar-benar marah sama Tuhan dan saya nggak mau berdoa lagi saat itu. Wow. Jadi karena kamu berdoa minta balikan sama dia dan Nggak tidak dikabulin. dikabulkan Tuhan, padahal kamu juga tadi cerita sempat kamu yang minta balik ya. Iya, aku sempat minta balik waktu itu. Kamu minta balik tapi dianya udah nggak. Dianya udah nggak mau. Terus akhirnya karena mungkin ya saya merasa bahwa karena dia tahu saya akan maafin dia lagi, akhirnya dia melakukan kesalahan itu lagi gitu. Iya, karena dia pikir ya udahlah, dia juga Iya, ntar kemarin juga maafin lagi gitu. Oke, jadi seperti dipermainkan ya. Iya, bahasanya. saya merasa sih seperti dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Oh ya udah deh, nanti dia juga maafin lagi gitu. Karena dia tahu saya kesepian. Karena dia tahu saya nggak punya siapa-siapa istilahnya gitu. Jadi setelah kamu putus sama dia dan kamu kecewa dengan Tuhan karena kamu setelah 1 bulan kamu sempat minta balikan orang yang nggak mau, kamu kembali lagi ke posisi awal, kesepian lagi. Kesepian lagi. Apa gitu. rasanya kesepian lagi? Kesepian itu kalau kali ini itu udah nggak terlalu sering nulis lagi, tapi lebih ke marah. Ya udah, aku nggak mau berdoa lagi, aku nggak mau beribadah lagi gitu. Ngapain Karena doa aku gitu marah ya? ya, ngapain doa. Sampai ada satu temen itu dia bilang, coba kamu minta maaf sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan baik untuk kamu tapi enggak untuk saya. Dulu saya sempat ngomong kayak gitu. Oke. Jadi kamu merasa ngapain doa? Kemarin juga doa minta balikan nggak dibalik-balikin nih Iya, mantan saya pacar mau ini apa, gitu Tuhan, ya. Tuhan nggak kasih gitu loh. Terus saya juga minta sama Tuhan nggak kabulin gitu. Dan saya merasa mungkin Tuhan baik untuk orang lain tapi untuk saya enggak. Saat itu saya merasa seperti itu. Merasa tidak adil. Iya, merasa nggak adil gitu. Jadi sempat cerita juga bahwa kamu sempat ada pelarian ke Jogja ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit? Akhirnya karena kesepian itu tadi, terus saya merasa kayaknya saya harus menjadi orang yang baru dengan pindah kota. Karena kan satu sisi saya nggak punya sahabat yang benar-benar saya percaya, terus yang kedua saya punya pasangan juga akhirnya pergi, saya nggak dekat sama keluarga dari kecil, akhirnya saya benar-benar merasa sendiri. Akhirnya saya pindah lah sendiri pindah ke Jogja. Saya tinggalin karir saya di Jakarta saat itu, saya pindahlah ke Jogja. Oh, kamu berani banget pindah ke Jogja sendiri? Karena nggak ada pilihan sih sebenarnya. Jadi dulu saya merasa kalau nggak ngambil resiko, aku nggak akan tahu jadinya seperti apa gitu. Oke, berarti kamu ke Jogja, kenapa kamu pilih Jogja bukan kota lain? Sebenarnya waktu itu antara Jogja atau Surabaya. Oke. Cuman karena waktu itu dapat tempat tinggal di Jogja, akhirnya nemu tempat tinggal yang cocok, akhirnya pindahlah ke Jogja. Tapi ternyata di Jogja masalah juga belum selesai kayak Gaby. Di Jogja kan nggak punya teman juga kan, akhirnya tetap merasa kesepian. Balik gitu. lagi, jadi dengan pindah tempat sebenarnya nggak menghilangkan kesepian itu Iya. ya? Jadi mau lari kemanapun tetap merasa kesepian gitu, Iya. tetap merasa kosong gitu, nggak Karena tahu itu mau. di dalam diri kita Iya, karena ya? itu sebenarnya di diri kita sendiri. Jadi mau lari kemanapun ya nggak akan nemu gitu kan. Terus akhirnya di Jogja, singkat cerita, saya kenal sama teman. Nah akhirnya teman ini ngajakin saya
ke komunitas rohani. Sebenarnya di situ saya nggak mau ya, karena saya kan satu sisi lagi sebel sama Tuhan, lagi nggak suka sama Tuhan. Tapi di situ ya udah saya datang aja. Di situ saya melihat bahwa ada teman-teman, akhirnya ada beberapa yang cerita pengalamannya dia, yang saya rasa pengalamannya itu cukup tragis ya kalau dibandingin dengan cerita saya. Di situ akhirnya pelan-pelan saya baru bisa memberanikan diri untuk sharing juga di situ. Apa rasanya Mbak bisa sharing ke komunitas yang kamu percaya dan orang-orangnya semua saling bisa sharing? Jadi saat itu kenapa saya berani sharing? Waktu itu ada teman yang bilang bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan. Di situ terngiang-ngiang terus nih, dan satu sisi ya udahlah nggak apa-apa deh kalau saya cerita juga kan semuanya baru, nggak ada yang kenal saya gitu. Jadi kalau misalkan mereka menghujat, saya tinggal pergi aja. Waktu itu mikirnya gitu. Akhirnya saya cerita di komunitas itu, saya kaget sih responnya. Semuanya tuh nggak ada yang nggak ada yang mengintimidasi, semuanya bisa menerima. Itu yang penerimaan sih yang belum pernah saya dapetin. Berarti sebegitu pentingnya ya komunitas yang Iya. kamu ketemukan ini sampai kamu akhirnya bisa terbuka dan kamu bisa menemukan teman-teman yang mendukung kamu. Iya, saya benar-benar merasa komunitas itu benar-benar membantu saya ya gitu. Jadi saya merasa benar-benar diterima, saya benar-benar merasakan punya keluarga di situ. Semuanya ternyata yang punya masalah itu nggak cuma saya gitu loh. Semuanya punya masalah yang berbeda-beda, yang saya melihat mereka tuh bisa fight. Kenapa saya enggak gitu? Padahal saya dengar ceritanya mungkin banyak yang jauh lebih tragis dibanding cerita saya gitu. Waktu kamu masuk ke komunitas itu, apa kamu masih merasa kesepian atau kamu sudah mulai pulih dari rasa kesepian itu? Pelan-pelan sudah mulai pulih, karena teman-teman selalu tanyain kabar, gimana kondisinya, karena mereka tahu saya sendiri kan. Jadi mereka selalu tanya, dan waktu itu juga bukan hanya di ruangan ya kita komunitas, tapi di luar, kayak misalkan kita main bareng, misalkan ada 18 orang, ya udah kita main bareng, olahraga bareng, dan itu kan kegiatan yang positif ya. Lama-lama kesepian itu akhirnya hilang, dan akhirnya saya berani untuk cerita. Setelah saya cerita, saya juga dapat penerimaan yang luar biasa dibanding di teman-teman saya di komunitas itu. Akhirnya saya nyaman. Barulah saya baru mau mendengarkan teman-teman yang lain untuk berdoa, coba datang lagi ke Tuhan, minta maaf sama Tuhan gitu. Berarti kamu sangat beruntung karena kamu menemukan komunitas yang tepat. Betul. Yang bukan membawa kamu untuk hal yang aneh-aneh yang nggak benar, malah membawa kamu untuk hal-hal kegiatan positif yang tadi seperti kamu cerita ya. Dan bahkan mereka nggak ngejudge kamu ya, nggak, malah mendengarkan, dan mereka malah support kamu. Sangat beruntung ya. Mereka benar-benar membantu sih, dan itu saya baru merasakan benar-benar ternyata keluarga itu bukan hanya dari satu golongan darah ya, atau satu aliran darah, tapi benar-benar kita bisa merasakan keluarga dari orang yang bahkan kita nggak kenal. Gitu. Seberapa penting sih menurut kamu memiliki komunitas yang sehat? Menurut aku sih sangat penting ya, karena di komunitas itu kalau pengalaman saya benar-benar merasa diterima, benar-benar saya merasa didengarkan, benar-benar saya mendapat perhatian, kasih sayang, terus pelukan hangat dari sebuah keluarga yang saya nggak pernah dapetin, itu ada di komunitas itu sih. Setelah dari Jogja, bagaimana? Akhirnya setelah dari Jogja, saya pindah lagi ke Jakarta. Saya coba mengulang kerja lagi di Jakarta. Di situ saya sudah tahu saya harus cari komunitas rohani yang benar. Akhirnya hari kedua saya tiba di Jakarta, saya langsung cari komunitas yang benar. Jadi sampai saat ini kamu masih berada di komunitas itu ya? Saat ini saya masih di komunitas rohani itu, dengan berbagai teman-teman yang baru pastinya ya gitu. Jadi saya sih merasa bahwa saya sudah memiliki keluarga lagi di komunitas itu. Melihat ke belakang, kalau kamu mau tarik balik ke belakang, kamu kan sempat kecewa karena kamu pengen sama mantan pacar kamu tapi doa kamu tidak dijawab. Dengan kondisi kamu yang sekarang, kamu melihat ke belakang, apa kamu menyesal itu apa malah kamu bersyukur? Jadi sebenarnya beberapa hari lalu itu sempat ada kepikiran, saya merasa bahwa hati saya itu berbicara, kalau saya punya privilege untuk merubah masa lalu saya, apakah saya mau merubah atau tetap menjalani cerita saya seperti ini. Dan saya merasa saya tetap akan memilih perjalanan hidup saya seperti ini, karena kalau tidak seperti ini saya nggak akan tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah ya dibanding rencana yang sudah saya buat sedemikian rupa.
gitu sih. Dan pada akhirnya kamu menemukan orang yang sudah menggantikan yang orang yang dulu ya. Iya. Jadi yang, jadi singkat cerita saya sudah menemukan sosok laki-laki yang saya rasa ini adalah dari Tuhan. Terus juga tapi sebelum saya menemukan itu saya pulih dulu. Saya benar-benar selesai dulu sama cerita hidup saya coba memaafkan cerita hidup saya yang sudah tidak bisa saya ubah gitu. Saya minta maaf sama Tuhan bahwa dulu saya sempat marah sama Tuhan untuk saya kebayang gimana kalau misalkan Tuhan ternyata waktu itu ngabulin doa saya untuk saya balikan sama mantan gitu. Pasti hidup saya mungkin enggak sebahagia ini gitu. Malah jadi bisa jadi lebih berantakan ya. Iya, bisa jadi sudah pasti lebih berantakan kalau misalkan saya paksa cerita saya atau kehidupan saya seperti apa yang saya inginkan gitu. Jadi sekarang udah happy ya dengan suaminya. Puji Tuhan, sekarang. happy. Sudah suami ya berarti ya? Sudah, baru. Bersyukur dong sekarang udah menemukan orang yang jauh lebih baik ya? Ya, saya sangat bersyukur sih sama Tuhan. Saya akhir-akhir ini tuh selalu bersyukur sama Tuhan. Kayak misalkan pagi-pagi itu ya ampun Tuhan, ternyata dulu saya dulu saya merasa bodoh sekali gitu. Saya merasa bahwa apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya pikirkan itu adalah hal yang terbaik untuk saya. Saya tanpa melihat bahwa Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa rencana yang jauh lebih indah, yang bahkan saya nggak mungkin bayangin lah gitu. Tiba-tiba saya punya keluarga yang bahkan saya nggak kenal gitu. Saya tiba-tiba ketemu sama suami saya juga nggak tahu lah gitu. Yang tadi kamu bilang bahwa keluarga itu tidak harus selalu sedarah. Betul. Tapi komunitas yang dekat dengan kita meskipun tidak sedarah bisa jadi seperti bahkan lebih dekat dari keluarga ya. Betul, karena kita bisa lebih aman cerita ya, silakan. Karena menurut saya kita nggak bisa milih ya, kita harus dari lahir keluarga seperti apa, terus kita diperlakukan seperti apa sama orang tua, itu kan kita nggak bisa milih. Tapi menurut saya saat saya bergabung di komunitas itu saya benar-benar menemukan ternyata punya keluarga tuh seperti ini ya gitu. Ternyata dapat perhatian itu bukan hanya dari pasangan, tapi dari teman-teman seiman, teman-teman komunitas itu juga bisa gitu. Jadi meskipun pasangannya lagi sibuk, kita nggak merasa kesepian ya. Iya, betul. Jadi nggak bergantung sama pasangan gitu. Nggak hanya bergantung di pasangan gitu. Wow, sepenting itu ya, pentingnya komunitas yang kuat dan yang baik benar, untuk kita, betul. Yang benar. Betul. Ada pesan nggak untuk mungkin ada yang sedang menonton, ada yang mengalami seperti kamu dulu, mungkin dia sedang berdoa terus dia merasa kok doa saya nggak dijawab-jawab, dia pengennya kalau seperti cerita kamu, mungkin dia mendoakan seseorang yang menurut dia ini udah terbaik nih untuk saya, tapi tidak dijawab dan akhirnya dia kecewa seperti cerita kamu tadi. Ada nggak pesan untuk mereka yang mendengarkan? Mungkin ini pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang merasakan apa yang saya rasakan dulu. Itu saya merasa bahwa mungkin apa yang Tuhan kasih itu jelas mungkin kita merasa nggak enak ya Kak. Mungkin kita merasa aduh Tuhan kok jahat, kok Tuhan nggak bawa saya seperti apa yang saya inginkan. Tapi percayalah, apa yang sudah Tuhan rencanakan itu jauh lebih indah dari apa yang sudah kita siapkan gitu. Dan kadang nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan, kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tapi kan Tuhan tahu dan Tuhan sudah membuat itu gitu. Tuhan sudah merencanakan itu. Ada pesan nggak untuk gimana cara menjalani untuk yang sedang mengalami kesepian mungkin? Mungkin pasti berat sih. Aku dulu mengalaminya berat. Tapi pelan-pelan coba berucap syukur sih. Mengucap syukur? Iya, tapi dulu saat saya mengalami itu saya sangat berat sih. Untuk bersyukur dalam kondisi tidak baik-baik aja itu sangat berat. Tapi pelan-pelan itu pasti Tuhan akan pulihkan sih. Dan saya percaya itu. Mengucap syukurnya tuh bisa di-sharing mengucap syukurnya bagaimana maksudnya? Saya selalu berdoa gitu ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, berterima kasih. Sebenarnya sesimpel berterima kasih ke Tuhan. Kayak Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk saya masih ada di sini gitu. Tapi saat itu, saat saya mengalami itu, bilang terima kasih ke Tuhan itu sangat berat sih. Gitu. Jadi mungkin saya akan paham susah untuk berdoa seperti itu, tapi percayalah pelan-pelan itu pasti akan dipulihkan saat kita sudah mengerti arti bersyukur ya gitu. Dari kondisi apapun. Dimulai dari mengucap syukur itu ya, kuncinya menurut kamu ya. Menurut saya sih gitu ya. Dan kemarin saya melakukan pengalaman juga bilang tetap mengucap syukur meskipun saat itu berat sekali ya. Dulu saya berdoa aja saya nggak mau gitu. Karena kecewa ya. Karena kecewa gitu. Jadi kesepian
dari pengalaman kamu bisa dikalahkan dengan cara yang pertama mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa yang ada, misalnya masih bernafas, Iya. untuk hari yang baru, Untuk hari untuk yang apapun baru, lah, untuk hal apapun simple. pasti setiap hari kita mengalami hal yang baru. Sesimpel kayak misalkan hari ini tidak hujan gitu, kita bisa bersyukur gitu. Dari hal-hal kecil itu Dari bahkan hal-hal ya. kecil, iya. Meskipun saat itu berat, tapi saya coba paksakan. Saya memaksakan diri saat itu. Dengan kamu terus mengucap syukur, apa yang kamu rasakan? Apa ada perubahan dari dalam diri kamu? Sebenarnya ada, cuma saya bingung ya harus ungkapinnya gimana. Mungkin kelegaan ya. Lega. Mungkin kata yang tepat kelegaan ya. Saya juga bingung saat itu, ada perasaan yang saya belum pernah rasain saat itu. Jadi benar-benar bahasanya itu plong. Oke. Jadi lepas. Jadi benar-benar apa yang di hati itu lepas gitu. Lega ya, mungkin kelegaan sih kata yang tepat. Dengan mengucap syukur itu jadi lebih lega. Iya, dengan mengucap syukur dan untuk kesepiannya sendiri kan itu akhirnya saya berkomunitas ya. Kalau untuk lagi masa saya sendiri, misalkan saya lagi di rumah, saya lagi di kamar, saya pelan-pelan untuk berdoa dan berterima kasih sama Tuhan. Oke, mengucap syukur pada Tuhan untuk apapun yang kita punya ya. Jadi dibanding merasa kesepian, merasa sedih, diarahkan ke mengucap syukur dan berdoa, itu pesan dari kamu ya? Iya, karena menurut saya saat saya meratapi apa yang sudah terjadi, itu nggak bisa merubah apapun gitu. Malah makin sedih ya? Malah makin sedih kalau saya ratapi, aduh hidup saya kok seperti ini, kok hidup saya sedih sekali, bla bla bla. Itu yang ada saya makin terpuruk gitu. Tapi pelan-pelan saya coba berterima kasih sama Tuhan, yang akhirnya saya bisa minta maaf sama Tuhan dan berdoa kembali. Oke, berarti sekarang kondisinya kamu merasa apa yang terjadi di belakang itu semua adalah untuk kebaikan kamu. Betul, rencana Tuhan yang hadir di hidup saya itu jauh lebih indah dari apa yang sudah saya rencanakan. Bahkan juga hubungan saya dengan keluarga saat ini jauh lebih baik. Kita komunikasinya sudah mulai lancar gitu. Bahkan dulu untuk nanyain kabar tuh hal yang mustahil, tapi saat ini kita bisa teleponan, video callan gitu. Kamu sudah mengampuni keluarga kamu berarti ya? Sudah. Saya benar-benar pelan-pelan ya. Saya bertahap sih. Saya benar-benar sudah mengampuni dan saya bisa menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu yang sudah tidak bisa saya ubah gitu. Berarti mengampuninya tidak langsung seketika, tapi bertahap dan pelan-pelan, berproses ya? Betul, berproses. Saya bertahap. Mungkin berawal dari berterima kasih sama Tuhan, terus akhirnya bersyukur, terus akhirnya baru saya bisa memaafkan. Kalau di saya prosesnya seperti itu sih, step by step. Jadi dengan bersyukur, hati kita akan jadi lebih lembut, lebih membuka diri, dan akhirnya kita bisa memaafkan. Iya, betul. Oke Grace, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Gaby pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi kamu yang sangat menyentuh dan juga mudah-mudahan bisa jadi kekuatan dan jadi inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih. Mulailah melihat hal baik dalam keadaan yang tidak baik. Percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di Forfoxa berikutnya. Because your voice matters.